Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita akan melanjutkan materi tentang memahami ciri-ciri fungsi. Materi baru ya, tentang fungsi. Pertama, memahami ciri-ciri fungsi. Di sini kita baca dulu. Fungsi merupakan salah satu konsep penting dalam matematika. Dengan mengenali fungsi atau hubungan fungsional antar unsur-unsur matematika, kita bisa lebih mudah memahami suatu permasalahan dan menyelesaikannya. Oleh karena itu, memahami fungsi merupakan hal yang sangat diharapkan dalam belajar matematika. Pertama-tama, mari kita pelajari dulu ciri-ciri suatu fungsi ya. Misalnya begini adik-adik, coba lihat ini aturan pertama, aturan 2, dan aturan 3, serta aturan 4. Di sini menempati satu-satu kotak, mulai dari A, B, C, D, E, F, G sampai Z, satu-satu kotak. Di sebelah bawah sini ada D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Semuanya masing-masing memiliki satu-satu kotak ya. Berpasangan satu-satu kotak maksudnya. Misalnya A besar berpasangan dengan D kecil, B besar berpasangan dengan E kecil, C besar berpasangan dengan F kecil, D besar berpasangan dengan G kecil. Artinya di sini daerah asal dari A sampai Z ini memiliki satu daerah kawan. Di sini ya, dari huruf kecil ini D, E, F, G, H, I, J sampai C. Sekarang lihat aturan 2. Aturan 2 juga begitu. Dia mulai dari A, B, C, D sampai Z. Dia memiliki satu pasangan, yaitu A, B, C, D, E, A, B. Dia hanya memiliki A, B, C, D, E huruf kecilnya. Begitu terus berulang sampai di kotak Z memiliki satu pasangan juga, yaitu A. Sini ya. Jadi seperti ini. Aturan 3 juga dia memiliki satu kotak dan memiliki 26 kotak dengan memiliki satu pasangan angka ya, dari 1 sampai 9, terus 0 sampai 9, 0 lagi sampai 6. Jadi jumlahnya ada 26 kotak ya di sini. Begitu juga dengan aturan 4. Mereka memiliki satu pasangan. Jadi untuk kita ketahui mana daerah hasilnya, kita misalkan dulu kita susun sebuah kata ya. Misalnya kata si Udin. Udin. Kata Udin ini kita lihat aturan 3. Kita lihat di aturan 3. Huruf U dia berada di berada di sini dan kodenya 1. Daerah kawannya 1 ya ini. Jadi kita tulis di sini 1. Terus D di sini daerah kawannya 4. Jadi di sini 4. Terus I lagi. I 9 di sini ya. 9 di sini kita tulis. Terus N-nya 4. Jadi daerah hasilnya misalnya kata Udin ya, maka 1494. Pasti adik-adik pernah ikut pramuka, pasti adik-adik tahu ini. Ini namanya aturan berupa sandi ya. Misalnya sandi ini. Jadi untuk menentukan sepertinya kata selidiki, kita lihat di aturan 1 S. Berarti kodenya di sini adalah V. Kita tulis di sini V. E kodenya di sini H. Jadi kita tulis di sini EV. L di sini O. Oke. Jadi seperti ini ya. Untuk mengetahui ini adik-adik bisa lihat ini ya. Ini di menggunakan aturan 1, aturan 2, dan aturan 3. Adik bisa mengerjakannya
dengan menggunakan ini ya, kata-kata ini. Sekarang adik-adik perhatikan ini. Ayo kita menalar. Perhatikan contoh dan bukan contoh fungsi dan relasi dari himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B AB berikut. Jadi ciri-ciri fungsi itu salah satunya memiliki hanya memiliki satu pasangan dengan tepat di kodomain atau daerah kawan. Jadi misalnya contoh fungsi yang benar ya, misalnya ini himpunan A itu 1, sedangkan himpunan B ada 2 saja. AB sedangkan himpunan A ada 1, 2, 3. Jadi ini himpunan A kita tulis semua 1, 2, 3. Jadi kita tulis, jadi kita bisa isi ini dari 1 ini bisa memiliki kawan di, hanya memiliki 1 kawan di B, atau pasangan dari setiap anggota domain atau daerah asalnya 1 hanya miliki 1 saja, atau selalu dipasangkan dengan 1 anggota di kodomain. Jadi satu dari daerah asal ya, memiliki 1 pasangan di anggota, memiliki 1 pasangan anggota di kodomain yaitu B ini. Jadi 1A, 2A, 3A bisa, atau 1B, 2B, 3B juga bisa, atau 1A, 2A, 3B juga bisa, 1A, 2B, 3A juga bisa, begitu juga seterusnya. Sekarang Anda lihat ini contoh bukan fungsi. Jadi tidak boleh 1A, 2A terus 2B lagi, berarti tidak boleh ya. Jadi kalau 2A boleh, 3B boleh, tapi tidak boleh 2B. Seperti itu ya adik-adik. Misalnya ini contoh bukan fungsi, 1B, 2A, 2B, seperti itu tidak boleh ya. Sekarang adik-adik bisa lihat lagi, ini adalah memahami bentuk penyajian fungsi. Di sini ada masalah 3.5. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal 6.000 dan tarif setiap kilometer 2.400. Dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Nomor 2, berapakah tarif untuk 40 km per jam? Kilometer perjalanan. 3, berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan 80.000? Ini menggunakan hitungan aritmetika ya. Di sini kita lihat biaya 10 km, jadi 6.000 ditambah 10 dikali 2.400. Jadi ini ya, 10 km ini sama dengan 6.000 dari biaya awal ditambah 10 kilo dikali 2.400 setiap kilometer, hasilnya 30.000. Terus biaya untuk 15 km 6.000 ditambah 15 kali 2.400, hasilnya 42.000. Biaya 20 km sama dengan, dari ini ya, 6.000 itu adalah tarif awal 6.000 tambah 20 km dikali 2.400, ini tarif setiap kilometernya, hasilnya 54.000. Di bawah lagi ditanyakan bagaimana dengan rumus fungsinya. Jadi sedikit informasi sebelum menentukan rumus fungsinya, mari kita perhatikan cara-cara menyajikan fungsi yang biasa digunakan di dalam matematika. Misalkan fungsi f dari p ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ke Q 1, 2 sampai 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari permasalahan ini. Dari permasalahan ini kita bisa dapat dinyatakan dengan 5 cara.
menggunakan himpunan pasangan berurutan. Jadi kita hitung ulang-ulangnya, misalnya begini. Diketahui fungsi f dari p sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ke q 1, 2, 3, 4 sampai 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut sebagai berikut. Maka hasilnya f sama dengan 1, 2. Artinya di sini 1, 2 ini bukan yang p ya, tapi p pasangan dengan q. Jadi 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. Paham di sini adik-adik? Karena di sini setengah kali dari. Jadi setengah dari 10 adalah 5. Setengah dari 8 adalah 4. Setengah dari 6 adalah 3. Setengah dari 4 adalah 2. Setengah dari 2 adalah 1. Seperti itu ya. Sekarang kita tentukan dengan menggunakan diagram panah. Seperti ini. Ini daerah asal domainnya, sedangkan ini adalah kodomain atau daerah kawan. Ini 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 6, 4 berpasangan dengan 8, 5 berpasangan dengan 10. Ingat ya, mereka hanya memiliki satu pasangan, tidak lebih dari 1. Artinya di sini daerah asal menuju ke daerah kawan hanya memiliki 1. Jadi 1 hanya berpasangan dengan 2, tidak boleh 1 berpasangan dengan 1 dan 2 tidak boleh. Harus salah satu. Sekarang dengan persamaan fungsi, maka dia akan seperti ini. Diketahui fungsi f dari p sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai 5 ke q 1, 2 sampai 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi, yaitu untuk menyatakan dengan rumus fungsi, coba perhatikan pola berikut. Ini ya. 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. Sehingga didapat seperti ini adik-adik. Ini 2,1 berpasangan dengan 2,1 dikali 1, 2,4. Ini 2,2 dikali 2, 4 ya. Terus 3,6, 3,2 dikali 3 sama dengan 6. Karena ingat tadi ya, setengah kali 4,8, jadi 4,2 kali 4 sama dengan 8. 5,10, 5,2 kali 5 sama dengan 10 ya. Kalau anggota P kita sebut X dan anggota Q kita sebut Y, maka X sama dengan 1/2 Y. Dari X sama dengan 1/2 Y kita dapat Y sama dengan 2X. Bentuk ini bisa ditulis dengan Fx sama dengan 2X untuk setiap X elemen P. Ini yang disebut dengan persamaan fungsi. Sekarang kita lihat bentuknya tabel seperti ini. Terus ini dengan grafik atau dengan koordinat kartesius. Seperti ini ya adik-adik. Oke, semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Dan jangan lupa berdoa, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.